Halo, perkenalkan nama saya Korazana Bonamanikamuku dari jurusan Psikologi Mercubuana. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai integritas diri dan pencegahan korupsi dalam konteks pejabat publik dan mahasiswa. Integritas diri dan pencegahan korupsi dalam konteks pejabat publik dan mahasiswa. Perlunya integritas diri pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi, korupsi dalam perspektif undang-undang, pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik, peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Yang pertama, ketidaksetaraan ekonomi. Ketika kesempatan dan akses terhadap sumber daya terpusat pada segelintir orang atau kelompok, hal ini dapat memicu upaya korupsi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang kedua, kegagalan sistem hukum. Ketika pelaku korupsi merasa dapat bertindak tanpa adanya konsekuensi atau hukuman yang tegas, mereka cenderung melakukan tindakan korupsi. Ketiga, budaya dan nilai sosial. Yang keempat, tekanan ekonomi. Ketika individu atau lembaga menghadapi kesulitan ekonomi atau tekanan finansial yang besar, mereka dapat tergoda untuk mencari jalur pintas, termasuk dengan melakukan tindakan korupsi demi keuntungan pribadi atau kelompok. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Sistem yang tidak transparan dan kurang akuntabel dalam penggunaan dana publik atau keputusan penting memungkinkan terjadinya tindakan korupsi tanpa diketahui oleh publik atau tanpa adanya konsekuensi yang sesuai. Kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan yang tidak terbatas atau terlalu sentralistik tanpa sistem pengawasan yang memadai dapat mendorong penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Ketidakefektifan tata kelola. Kurangnya tata kelola yang baik dalam lembaga-lembaga pemerintahan atau organisasi dapat menciptakan celah untuk tindakan korupsi, terutama jika prosedur pengawasan dan kontrol tidak efektif. Ada 3 faktor seseorang melakukan tindakan korupsi menurut Donald R. Kersey dalam teorinya yang disebut teori segitiga kecurangan. Yang pertama, pressure atau tekanan. Memiliki motivasi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan, salah satunya karena motif ekonomi. Yang kedua, opportunity atau kesempatan. Adanya kesempatan membuat seseorang tergiur untuk korupsi. Ini terjadi akibat dari lemahnya sistem pengawasan yang pada akhirnya menjerumuskan pelaku melakukan korupsi. Yang ketiga, rationalization atau rasionalisasi. Para pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan korupsi. Rasionalisasi ini ternyata dapat menipiskan rasa bersalah. Perlunya integritas diri pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. Apa itu integritas diri? Integritas adalah kualitas atau sifat yang menggambarkan kesatuan, keutuhan, dan kejujuran dalam bertindak atau berperilaku. Secara umum, integritas mengacu pada kesesuaian antara perkataan, tindakan, dan nilai-nilai seseorang. Integritas diri adalah karakteristik atau sifat moral seseorang yang mengacu pada kualitas kejujuran, etika, dan ketepatan dalam tindakan dan perilaku mereka. Integritas diri melibatkan berbagai aspek termasuk kesetiaan pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang dianut seseorang, serta konsistensi dalam tindakan sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Orang yang memiliki integritas diri yang tinggi dianggap dapat dipercaya dan jujur, dan mereka cenderung mengikuti standar moral yang tinggi dalam segala aspek kehidupan mereka. Korupsi adalah tindakan atau praktik yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam rangka mendapatkan keuntungan pribadi, biasanya dalam bentuk uang atau barang. Dengan melanggar norma-norma etika, hukum, atau tata kelola yang baik. Tindakan korupsi ini melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma etika dan hukum yang berlaku, serta merugikan kepentingan publik. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor dan tingkatan seperti dalam pemerintahan, bisnis, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat umum. Bentuk-bentuk korupsi meliputi suap, nepotisme, kolusi, pencucian uang, dan penyalahgunaan wewenang. Integritas diri adalah kualitas yang penting, terutama dalam konteks pejabat publik dan pencegahan korupsi. Karena pejabat publik yang memiliki integritas diri yang tinggi diharapkan untuk bertindak secara adil, jujur, dan sesuai dengan hukum dalam pelaksanaan tugas mereka.
Hal-hal ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan korupsi dalam pemerintahan dan sektor pelayanan publik. Integritas diri juga merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan pejabat publik. Integritas adalah kualitas penting dalam pejabat publik karena mengarah pada pemerintah yang bersih, transparan, efektif, dan berkeadilan. Upaya pencegahan dan penindakan korupsi penting untuk memastikan tata kelola yang baik, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Banyak negara dan organisasi internasional telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan untuk melawan korupsi dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Korupsi dalam perspektif undang-undang merujuk pada cara hukum mengidentifikasi, mendefinisikan, dan mengatur tindakan korupsi. Ini mencakup seluruh kerangka hukum yang berkaitan dengan pencegahan, penindakan, dan penalti terkait tindakan korupsi. Definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Kerugian keuangan negara, suap penyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Selain itu masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, saksi yang membuka identitas pelapor. Pencegahan korupsi dalam sektor pelayanan publik adalah upaya untuk menghindari terjadinya praktik-praktik korupsi di dalam lembaga-lembaga dan layanan publik. Hal ini bisa dimulai dari yang pertama, mengutamakan kepentingan publik, mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap teladan, menerapkan sistem pengendalian korupsi, mendorong penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Peningkatan transparansi adalah landasan utama dalam memerangi korupsi. Hal ini mencakup publikasi informasi terkait anggaran, kontrak, kebijakan, dan keputusan penting. Dengan cara-cara ini, masyarakat dapat melihat dan mengawasi bagaimana dana publik digunakan, mengurangi peluang untuk tindakan korupsi. Pengawasan publik adalah elemen kunci dalam pencegahan korupsi. Partisipasi masyarakat dan kelompok pengawas membantu mengidentifikasi dan melaporkan tindakan korupsi. Masyarakat berperan sebagai pengawas yang membantu menjaga integritas dalam pelayanan publik. Etika dan pelatihan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pegawai pemerintah dalam sektor pelayanan publik tentang konsekuensi tindakan korupsi. Selain itu, penegakan hukum yang tegas, sistem pelaporan yang aman, audit dan evaluasi berkala, serta standar etika yang ketat adalah komponen penting lainnya dalam upaya menjaga integritas dalam sektor pelayanan publik. Reformasi birokrasi dan penerapan sanksi yang efektif bagi pelaku korupsi adalah langkah-langkah tambahan yang perlu diambil. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik merupakan upaya untuk menghindari terjadinya praktik-praktik korupsi di dalam lembaga-lembaga dan layanan publik. Peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Mahasiswa memiliki potensi besar untuk mempengaruhi perubahan positif dalam upaya pencegahan korupsi. Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi bukan hanya tentang melawan tindakan korupsi, tetapi juga membantu membangun budaya integritas dan akuntabilitas di masyarakat. Mahasiswa yang mempraktikkan integritas dalam kehidupan mereka tidak hanya akan menghindari tindakan korupsi, tetapi juga akan mempengaruhi orang lain di sekitar mereka untuk mengikuti jejak mereka.
Tanggung jawab dan peran mahasiswa dalam mencegah korupsi sangat penting. Mahasiswa yang menjaga integritas diri dapat menjadi agen perubahan yang mempromosikan budaya bersih dan etis, baik di kampus maupun dalam masyarakat. Mereka juga dapat berperan sebagai pengawas, pelapor tindakan korupsi, dan pendidik masyarakat tentang bahaya korupsi, serta berpartisipasi dalam kampanye anti korupsi yang bertujuan menciptakan tata kelola yang baik dan akuntabilitas di semua tingkatan. Kesimpulannya adalah integritas diri adalah fondasi yang sangat penting dalam memastikan tata kelola yang baik, pencegahan korupsi, dan pembangunan masyarakat yang bersih dan etis. Kemudian integritas diri membantu menjaga kejujuran, akuntabilitas, dan etika di dalam tindakan dan pengambilan keputusan. Integritas diri adalah nilai fundamental yang tidak hanya mendukung tindakan etis, tetapi juga menciptakan kepercayaan, akuntabilitas, dan keadilan di dalam tindakan dan kebijakan yang diambil dan pijakan penting dalam membangun sistem dan masyarakat yang lebih baik. Integritas diri sangatlah penting dimiliki oleh pejabat publik karena pejabat publik yang menjunjung tinggi integritas diri tidak akan melakukan kegiatan menyimpang seperti korupsi. Kemudian integritas diri penting bagi mahasiswa karena mahasiswa memiliki potensi besar untuk mempengaruhi perubahan positif dalam upaya pencegahan korupsi. Mahasiswa yang memiliki integritas diri yang tinggi cenderung menjunjung tinggi nilai-nilai etika, kejujuran, dan akuntabilitas.